Biosafety atau keselamatan hayati adalah penerapan pengetahuan, teknik, dan peralatan untuk melindungi personil lab, laboratorium, dan juga lingkungan dari agen yang berpotensi menyebarkan penyakit. Biosecurity atau keamanan hayati merupakan tindakan pengamanan yang dibuat untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, atau pelepasan secara sengaja maupun tidak sengaja dari agen patogen atau toksin agar tidak adanya introduksi penyakit ke suatu daerah, dan juga untuk mencegah penyakit menular yang sudah ada di suatu daerah dan tidak keluar dari area tersebut. Biosafety and Biosecurity Level adalah klasifikasi yang digunakan untuk melakukan asesmen dan manajemen dari resiko yang diasosiasikan dengan penanganan material biologis seperti mikroorganisme ataupun toksin yang ada di laboratorium. Tingkatan ini memberikan protokol atau pedoman untuk memastikan keamanan dari personil laboratorium, masyarakat, dan lingkungan yang hidup di sekitar laboratorium. Secara singkat, biosafety digunakan untuk melindungi manusia dari patogen berbahaya, sedangkan biosecurity melindungi patogen berbahaya dari manusia yang berpotensi untuk menyebarkannya. Terdapat beberapa jenis hazard. Yang pertama, chemical hazard. Jadi terpapar oleh bahan kimia seperti etanol, metanol, dan lain-lain. Yang kedua, physical hazard, jadi cedera secara fisik, misalnya terjepit. Yang ketiga, psychological hazard, jadi trauma secara psikologis, misalnya tergigit oleh hewan. Yang keempat, radiation hazard, jadi terpaparnya radiasi. Dan yang terakhir, biological hazard, terpapar bahan biologis yang dapat membahayakan, misalnya toksin dalam darah. Lalu ada kelompok risiko yang dibagi jadi 4. Yang pertama itu agen yang tidak terkait dengan penyakit pada manusia dewasa yang sehat. Kelompok ini mencakup daftar agen etiologi virus hewan yang umum digunakan. Agen-agen ini mewakili tidak ada atau sedikit risiko bagi individu dan tidak ada atau sedikit risiko bagi masyarakat. Lalu yang kedua, ada kelompok risiko yang berhubungan dengan penyakit manusia yang jarang serius dan sering tersedia interferensi atau terapeutiknya. Agen-agen ini mewakili risiko yang sedang bagi individu dan berisiko rendah bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, ada agen yang berhubungan dengan penyakit manusia yang serius atau mematikan, yang mungkin tersedia interferensi pencegahannya atau terapeutiknya. Agen-agen ini mewakili risiko tinggi bagi individu tetapi berisiko rendah bagi masyarakat. Lalu yang keempat, ada agen yang cenderung menyebabkan penyakit manusia yang serius atau mematikan, yang biasanya tidak tersedia terapeutiknya. Agen-agen ini mewakili risiko tinggi bagi individu dan risiko tinggi juga bagi masyarakat. Laboratorium yang melakukan penelitian dengan bakteri Brucella perlu memiliki fasilitas lab dengan level BSL-3 karena bakteri ini bersifat patogen dan dapat menyebar melalui udara. Bakteri Brucella juga termasuk kepada risk group 3, yaitu dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, namun terdapat tindakan preventifnya. Case 1, laboran terbukti terinfeksi brucellosis saat melepas gogle saat melakukan penelitian pada bakteri Brucella. Laboratorium ini diperkirakan sudah memiliki fasilitas lab BSL-3 karena laboran yang bekerja dilakukan pengawasan medis. Namun, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh laboran saat membuka goglesnya saat bekerja langsung dengan bakteri Brucella. Biohazardnya adalah bakteri Brucella yang diteliti. Case 2, yaitu kasus Brucella yang terjadi karena adanya zoonosis dari babi hutan dan dilakukan uji laboratorium. Pertama, laboran tidak melakukan manipulasi kultur, yaitu kegiatan atau proses yang melibatkan penanganan, pengolahan, atau pengendalian kultur mikroba dalam laboratorium. Semua laboran yang terekspos melakukan PEP, yaitu Post-Exposure Prophylaxis. Seharusnya, segala kegiatan yang melibatkan bakteri, terlebih lagi zoonosis, perlu dilakukan manipulasi kultur. Manipulasi kultur biasanya dapat dilakukan pada laboratorium dengan BSL-2. Biohazard dari case ini adalah hewan yang diinfeksi dengan penyakit menular termasuk karkas dan juga jaringannya. Case 3 dan case 4, yaitu seorang laboran melakukan manipulasi kultur tanpa mengikuti protokol khusus untuk Brucella.
Pertama, laboratorium rumah sakit tersebut diperkirakan memiliki BSL-2 karena terdapat manipulasi kultur mikroba yang dilakukan dan kemungkinan adanya paparan terhadap organisme patogen seperti Brucella. Namun, terdapat kelalaian laboran yang tidak melakukan protokol khusus untuk bakteri Brucella. Biohazardnya adalah bakteri Brucella yang diteliti. Case 5, pasien yang telah melakukan bedah artroskopi terinfeksi bakteri Brucella setelah kontak langsung dengan babi hutan dan dilakukan uji laboratorium di rumah sakit. Uji laboratorium tersebut dilakukan di open bench yang menandakan bahwa laboratorium tersebut BSL-1. Sedangkan untuk kasus ini diperlukan laboratorium dengan tingkatan BSL-2 atau lebih. Biohazard, yaitu manusia yang diinfeksi dengan penyakit menular termasuk karkas dan juga jaringannya. Manajemen risiko. Manajemen risiko ini terdiri dari penggunaan alat pelindung diri, kontrol administrasi, fasilitas, dan kontrol mekanik. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta kepentingan lingkungan dan ekonomi dari potensi dampak negatif dari risiko tersebut. Pada kasus yang terdapat dalam jurnal ini, terdapat beberapa praktik manajemen risiko yang kurang diterapkan. Salah satunya adalah penggunaan APD, yaitu berupa pelepasan kacamata saat melakukan penelitian pada bakteri. Kemudian, kontrol administrasi. Kontrol administrasi dilakukan yaitu berupa pemberian antimikrobial post-exposure prophylaxis yang diberikan untuk orang beresiko tinggi ketika teridentifikasi dalam waktu 24 jam setelah pajenan. Lalu fasilitas. Fasilitas yang kurang memadai ditandai dengan dilakukannya uji pewarnaan dan oksidase di ruang yang terbuka, serta melakukan manipulasi kultur tanpa mengikuti prosedur protokol penanganan yang spesifik. Terdapat dua jenis biocontainment. Yang pertama ada primary containment yang berfungsi untuk melindungi pekerja laboratorium dan lingkungan laboratorium secara langsung dari paparan agen biologis. Contohnya seperti ada biosecurity, kemudian ada alat pelindung diri dan enclosed container. Yang kedua ada secondary containment yang berfungsi untuk melindungi lingkungan di luar laboratorium. Dari beberapa kasus yang telah diberikan, kelompok kami telah menganalisis dan berikut adalah hasil dari analisis kelompok kami. Untuk kasus yang pertama, primary containment itu terdiri atas alat pelindung diri atau APD, tetapi APD tersebut tidak digunakan dengan baik. Hal ini terlihat dari terjadinya peristiwa paparan agen akibat kacamata pelindung yang dilepas untuk dibersihkan pada saat individu melakukan pekerjaan dengan bakteri. Untuk kasus yang kedua, penerapan secondary containment itu masih kurang baik, ditandai dengan melakukan uji pewarnaan gram, spot indol, dan oksidase dilakukan di ruangan yang terbuka sehingga berpotensi untuk penyebaran agen keluar laboratorium. Untuk kasus yang ketiga dan keempat, penerapan primary containment-nya ini masih kurang sesuai, ditandai dengan melakukan manipulasi kultur tanpa mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk kasus yang kelima, penerapan secondary containment-nya masih kurang baik, ditandai dengan melakukan manipulasi kultur plates di ruangan terbuka sehingga berpotensi melakukan penyebaran agen keluar laboratorium. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat bekerja di laboratorium dengan patogen yang berbahaya, terdapat beberapa langkah pencegahan. Yang pertama, melakukan penerapan tata laksana kerja yang baik, penggunaan APD yang baik dan sesuai aturan, kemudian selalu mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja di laboratorium, melakukan vaksinasi terhadap agen-agen tertentu, pelaporan, dan tindakan apabila terjadi kecelakaan kerja di laboratorium.